Oke, kita sekarang baca berita. Oke, kita baca berita ya dari serambinews.com, Oke. Tersangka penipuan 60 calon PPS di Aceh Timur ditahan. Korban tertipu 60 juta. Oke, ini korbannya ada 60 orang calon PPS ya. PPS itu panitia pemungutan suara ya. Polres Aceh menahan seorang tersangka penipuan atau penggelapan terkait pengurusan rekrutmen anggota panitia pemungutan suara pemilu 2024 di Aceh. Ya, ini jadi modusnya adalah rekrutmen atau perekrutan ya anggota PPS ya. Oke, pelaku diamankan berinisial AS 50 tahun warga Ujung Tunong Kecamatan Julo Aceh Timur ya. Kemudian ini lanjut modusnya ya. Modusnya penetapan AS sebagai tersangka berawal sekitar bulan November 2022. Jadi kejadiannya berawal di November 2022. MY selaku pelapor warga Belang Puasa bertemu AS di salah satu warkop di Kecamatan Julo. Jadi ini korban sama pelaku ini ketemu di warkop ya. Kemudian dalam pertemuan itu, AS menawarkan kepada MY untuk merekrut anggota PPS dan dijanjikan lulus seleksi dengan syarat memberikan uang 2-3 juta per orang. Nah, ini jadi si pelaku ini ngomong bahwa aku bisa memasukkan menjadi anggota PPS. Syaratnya satu orang bayar 2-3 juta gitu loh. Nah, kemudian korban tertarik. Kemudian korban ini merekrut warga sebanyak 60 orang. Total uang yang terkumpul saat itu 60 juta. Jadi karena tertarik ini korbannya ini akhirnya merekrut 60 orang gitu loh. Dimintain uang, totalnya udah 60 juta. Lah, untuk meyakinkan calon PPS, AS berjanji kepada MY akan mengembalikan uang calon PPS tersebut jika tidak lulus. Nah, jadi pelaku ini ngomong, kamu tenang aja gitu, seperti itu ya. Kalau nanti tidak lulus, uangmu akan kukembalikan, nggak usah khawatir. Rekrut aja orang, kalau nggak lulus, uangnya kita kembalikan semua. Lah kan seneng ya, bayar 2 juta, pastikan lolos seleksi PPS. Kalau tidak lolos, uangnya akan balik. Lah kan siapa sih yang nggak seneng gitu ya. Akhirnya berbondong-bondong ada 60 orang nih, 60 orang yang daftar PPS ya. Total uangnya sudah terkumpul 60 juta. Nah, karena tidak ada yang seiring berjalannya waktu tiba pengumuman. Nah, kemudian ada pengumuman, namun dari 60 orang tersebut tidak ada satu calon PPS pun yang lulus. Ternyata apa? Ternyata tidak ada satu calon PPS pun yang lulus. Nah, mereka kemudian berusaha menemui AS untuk meminta uang kembali, namun AS tidak mengembalikannya sehingga MY membuat laporan ke Mapolres Aceh Timur. Nah, jadi pas nggak ada yang lolos, ditagih dong. Loh, katanya kalau nggak lolos uang kembali kan gitu kan ya. Ternyata apa? Ternyata setelah nggak lolos ini ternyata ya uangnya tidak kembali, paling udah dipakai mungkin ya. Jadinya ya ngaplo, jadinya ya gagal gitu. Makanya teman-teman ini dari pelajaran ya, dari berita ini kita dapat pelajaran lagi betapa pentingnya kita harus mencari orang-orang yang terpercaya, jangan asal percaya. Betapa pentingnya kalau kita itu asal percaya, kita akan dibodohi seperti ini ya. Banyak orang memanfaatkan ya. Sekarang kan banyak orang bilang kondisi ekonomi sekarang sulit, cari uang sulit, jualan sulit, apa-apa sulit. Makanya banyak orang yang akhirnya menipu orang untuk mendapatkan uang, untuk mereka bisa bertahan hidup, untuk makan gitu ya. Jadi kita jangan sampai tertipu, kita jangan sampai jadi korban ya. Jangan sampai jadi korban, baru ditawari ini langsung setuju, ditawari ini langsung setuju, ya habis uangmu ya. Apalagi di kasus ini ngajak orang lain, tambah pusing lagi. Jadi kita dipasti nanti si korban ini akan ditagih sama 60 orang ini kan gitu loh. Jadi hati-hati, waspada, jangan asal percaya. Oke, jangan asal percaya dengan sesuatu yang belum pasti kemudian ditawarkan ke kita. Oke, intinya itu tetap semangat, tetap waspada. Oke, hati-hati.